Baik, selamat malam bagi kita semua. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Selamat malam, Pak. Sehat, Pak. Oke, saya pikir kita sudah pada makan ya. Artinya sudah bisa kita mulai pertemuan. Yang hadir kita masih ada 5 orang. Tidak apa-apa, karena ini akan berbincang soal penerima beasiswa ya. Baik, karena ini waktu akan jalan terus, masih banyak mungkin tugas-tugas kalian dalam rangka menulis skripsi kalian. Baik, kita akan mulai pertemuan ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam ini kami akan bertemu dalam rangka penentuan dan pemilihan penerima beasiswa semester genap 2023. Kiranya melalui perbincangan kami dapat bersepakat untuk menentukan siapakah yang akan layak menerima beasiswa ini. Terima kasih Bapak, kami mulai perbincangan kami dari awal hingga akhir dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, malam ini kita punya agenda tunggal, di mana pada malam ini kita akan berbincang-bincang soal bagaimana penerima beasiswa 2023 ini untuk semester genap. Seperti biasanya, syarat-syarat yang akan menentukan penerima beasiswa ini sesuai dengan regulasi yang ada di STT Abisada Medan ialah mereka yang berprestasi. Jadi itu yang kalau itu tidak bisa kita ganggu gugat nanti ya, yang berprestasi. Kedua, dia memiliki perilaku yang baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga, mahasiswa yang dianggap ekonomi orang tua kurang mampu. Ya. Artinya 3 kriteria inilah yang menjadi dasar kita menentukan penerima beasiswa ini. Jumlah beasiswa seperti tahun-tahun yang lalu masih tetap sekitar 1.400.000. Tetapi seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan memberi beasiswa ini kepada beberapa orang. Kalau berdasarkan peraturan sebenarnya 3 aja yang diberikan kepada kita. 3 orang yang akan menerima beasiswa ini. Tetapi karena banyak teman-teman kita yang membutuhkan, maka kita buat kebijakan. Hanya kita yang membuat kebijakan dan beberapa kelas lainnya yang membuat kebijakan. Kalau secara umum memang tidak ada kebijakan, saya lihat tetap yang diberi sesuai dengan kriteria yang ketiga tadi. Tapi kita selalu membuat kebijakan ya, namanya pun kita saling menolong ya. Kebijakan apakah itu? Yang pertama, kita tidak akan mengganggu yang berprestasi. Dia itu punya hak khusus ya. Lalu untuk yang 2 lagi kita bagi 2. Sehingga nanti yang 1.400.000 itu diterima 4 orang. Jadi 1.400.000 itu 1 sekian menjadi 2, jadi 2 orang, baru yang 1 lagi 2 orang. Jadi 5 orang nanti dari kita. Nah itu, kalau secara umum tadi kan hanya 3 dikasih. 3 itu dapat 1.400.000. Tapi kita bagi menjadi 1 itu yang nilainya tertinggi sama dia 1.400.000. Supaya kita tidak bagi. Tapi yang 2 lagi, yang 1.400.000 yang 2 lagi kita bagi 2.
sehingga nanti ada 4 orang yang menerima 700, 700, 700, 700. Ini siapa itu yang 4 orang itu? Ialah mereka yang memiliki mengalami kendala dalam membayar uang kuliah. Nah, uang ini nanti adalah uang yang tidak bisa diambil secara uang, tetapi dia akan digunakan dalam rangka membayar kebutuhan perkuliahan. Nah, saudara kan sudah semester 7 sekarang. Semester 8 ya, sekarang semester 8 ya. Semester 8. Sedang menulis skripsi. Lalu nanti kalau kami terima dana ini mau kemana ini? Kami sudah bayar uang kuliah. Kan kira-kira begitu nanti kan. Masih ada pembayaran kalian nanti. Misalnya mau wisuda. Tentu kalian akan membayar sejumlah uang untuk wisuda. Misalnya katakanlah 1 juta contoh. Nah, nanti kalian akan tunjukkan voucher beasiswa ini, lalu kalian hanya bayar 1 juta kurang 700 menjadi 300. Itu contoh. Gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan untuk keperluan kuliah. Tapi tidak bisa uang. Dia hanya bisa digunakan untuk pembayaran kebutuhan uang kuliah atau kebutuhan kampus lah. Nah, kira-kira begitu yang akan kita diskusikan malam ini. Sehingga saya akan buka data kita. Yang pertama soal prestasi ya. Soal prestasi ini akan kita lihat data yang dikirimkan oleh Pak Bobi ke saya. Ini datanya. Sehingga yang tertinggi adalah saudara Fides Simatupang dengan IPK berapa ini? Sebentar. 3,54. Nah, kepada dia kita beri 1 beasiswa itu. Penuh. Karena dia juara 1 di kelas ini ya, IPK. IPK kumulatif ini artinya sampai semester 7 kemarin. Nah, ini sudah final, ini tidak usah kita persoalkan ini karena sudah tertulis ya, nggak bisa lagi dibantah karena ini sudah fakta. Jadi Fides itu mendapat 1 beasiswa full. Nah, sekarang kita akan menentukan 4 orang lagi, gitu. Nah, saya mengusul karena saya sudah sampaikan beberapa pertemuan juga sebelumnya bahwa Alda Huta Barat itu dulu pernah dia cuti gara-gara uang kuliah. Nah, kalaupun sekarang uang kuliahnya mungkin bisa dia bayar atau keadaan ekonomi orang tuanya sudah membaik mungkin, tapi tetap saya sudah berjanji kemarin sama dia 1. Jadi 1 sudah dapat Alda. Nah, sekarang kita akan mencari 3 lagi. Karena itu saya minta pendapat dari saudara-saudara semua, siapa orang tuanya yang mengalami kesulitan ekonomi, yang bisa kita tolong dalam semester ini. Itu yang mungkin kita diskusikan malam ini. Artinya bisa kita sendiri atau informasi yang kita terima dari teman-teman si ini mengalami kesulitan sehingga dialah, kira-kira begitu. Silakan, walaupun kita sedikit di sini, ya ini sudah jadi keputusan. Kalaupun nanti yang menerima yang ada di sini, ya itu nggak apa-apa, karena nggak ada lagi kan pertimbangannya itu tadi. Nah, silakan, siapa yang bisa bicara dari kalian yang atau punya teman yang pernah cerita sama kalian, aku kesulitan uang bapakku begini dan sebagainya. Lalu kalian saksikan dia kesulitan, boleh kita rujuk nama dia nanti atau kita kalian yang hadir di Zoom ini, saya Pak mengalami kesulitan ekonomi orang tua saya gitu. Supaya nanti kita tetapkan bersama. Ayo, silakan.
bisa dibuka apanya ya, apa namanya mic-nya. Ada yang mau berbicara tentang ini? Tidak ada? Halo? Apakah masih bersama saya semua yang hadir sekarang ini? Ya, Masih, masih. Pak. Masih, Pak. Mungkin ada Immanuel, ada Sadrak, ada Frenzy, ada Risma, ada Dina, ada Brema. Oke, ada masukan? Ada kira-kira? Kalau sudah ada, Pak, dari saya, Pak. ya silakan, silakan, Dina. Mungkin saya mengusul ini, Pak. Nama teman kita ya Frenzy, Pak, begitu. Kemarin kan juga dia pas kebetulan mengulang gitu kan, Pak. Jadi dia juga nggak berani kemarin minta ke orang tuanya karena kondisi ekonominya juga kemarin itu tidak memungkinkan untuk meminta biaya pengulangan kemarin, Pak. Jadi itulah dia juga minjam untuk sempro kemarin, Pak. Mungkin itulah dari saya, Pak. Satu nama. Terima kasih. Frenzy Apriana ya? Iya, Pak. Oke, ada usul dari Dina Kana, saudara kita Frenzy Apriana juga mengalami kesulitan membayar uang seminarnya. Oke, ini kita tampung Frenzy Apriana. Ada lagi yang bisa diusulkan? Frenzy Apriana itu guru apa? Baru Barus, Pak. Kayaknya dia masuk juga, Pak, dalam Zoom kita. Oh, guru Barus. Ya, Frenzy bagaimana kabarnya? Dina ini merekomendasikan Frenzy untuk menerima beasiswa ini karena dia dengar dan menyaksikan kamu kesulitan waktu membayar uang kuliah, bahkan minjam untuk sempro. Ya, Frenzy ya. Frenzy bisa buka mic-nya. Oh, mungkin jaringannya. Oke, kita sudah dapat 3 ya. Yang pertama tadi Des, kemudian ada Alda, Risma Huta Barat, ada lagi kira-kira satu orang lagi. Tidak ada. Kalau begitu nanti saya lah yang menentukan kalau tidak ada lagi. Gitu ya. Saya akan japri nanti siapapun yang bisa mengalami kesulitannya. Oke, baiklah kalau begitu. Karena ini agenda tunggal tadi dikatakan, ini Frenzy mengatakan, mohon maaf sebelumnya Pak, tidak bisa merespon dengan voice karena sedang di perjalanan Pak. Oke, selamat jalan, hati-hati di jalan ya. Oke. Ya, kalau begitu berakhirlah pertemuan kita. Sebelum saya tutup, silakan mengerjakan bab 2-nya. Jangan menghayal, tapi kerjakan apa yang bisa kau kerjakan ya. Dan kalau boleh minggu kedua Maret ini sudah dikirim bab 2-nya kepada setiap dosen pembimbingnya supaya jangan terlambat, jangan lama-lama gitu. Karena itu landasan teori, ya silakan kerjakan teori siapa, buku siapa yang kau gunakan dalam rangka membahas skripsimu, gitu ya. Jika ada kesulitan bisa komunikasi atau datang ke ruangan saya setiap hari Rabu, itu terbuka. Walaupun bukan saya dosen pembimbingnya, silakan datang.
Tapi kalau sudah saya bimbing nanti, jangan kasih tahu ke dosen bimbingmu, aku udah bimbingan sama Pak Ramli, jangan bilang gitu. Nanti berbahaya. Pokoknya seolah-olah dari kamu semua. Gitu. Itulah mahasiswa. Berargumentasi, oh saya dapat ilmu kan gitu. Tapi jangan katakan itu dari Pak Ramli, nanti nanti berkelahi. Persoalan nanti kalian. Namanya pun diskusi ya jangan sibuk nama lah. Menurut saya, kalau sudah bilang menurut saya begini, bla bla bla. Itu kalau tidak diterimanya nggak apa-apa, ya keluar aja. Diskusi yang lain maksudnya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Saya akan nanti kirimkan nama-namanya ke kampus. Tapi bicara saya umumkan ya. Ini karena ini terakhir lah kalian menerima beasiswa ya. Saya umumkan gitu. Kadang kalian mungkin bisa baca dari awal sampai akhir. Ada satu nama yang tidak saya ganti. Mengapa? Karena selain bapaknya bekerja di kampus kita, mereka juga kesulitan ekonomi, gitu ya. Bapaknya juga sangat membutuhkan banyak dana. Makanya selalu saya masukkan namanya karena orang tuanya juga memohon kepada saya, gitu ya. Jadi kalian sudah mengerti namanya ya, gitu kan? Sudah tahu kan? Nah, itu. Jadi mohon maklumlah karena sudah terakhir, nggak mungkin lagi kalian menerima beasiswa semester depan kecuali nggak selesai kan, nggak mungkin kan. Selesaikanlah skripsimu supaya jangan ketemu kita semester depan kan, gitu ya. Jadi sudah lengkap di kampus. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita malam ini. Walau Jessica baru gabung, kami sudah pulang, Jessica. Tidak apa-apa ya, karena mungkin kesibukan masing-masing menulis skripsinya. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur malam ini boleh bertemu, berbincang penentuan pemilihan nama untuk penerima beasiswa semester genap 2023. Kami telah berbincang dan menetapkannya, kiranya nama-nama itu boleh bersuka cita, menerima dukungan dan dukungan dana dari STT, sehingga mereka bersemangat menyelesaikan studinya. Kami mohon supaya Tuhan memberkati mahasiswa bimbingan DPA 4B ini, karena Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, semangat untuk mengerjakan skripsinya, menyelesaikan bab demi bab, dan bimbingan dengan baik kepada dosen pembimbing masing-masing. Berkatilah orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada, sehingga mereka terus mendukung kami untuk penyelesaian studi ini. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Oke. Selamat malam, Pak. Jua. Yehum. Oras. Pak. Tapi sebelumnya kita foto dulu, nanti ada bukti ya. Kita punya bukti. 1, 2, buka kameranya dulu. 1, 2, siapa lagi yang dulu? Udah. 1, 2, 3. Oke. Selamat jalan Frenzy, hati-hati di jalan. Kemana nih Frenzy ini? Oke, center deh itu Pak. Mana center? Iya Pak, center itu. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Roti ganda, roti ketawa. Oke, Horas ya. Horas. Terima kasih Pak. Yuk.